Katakan demikian. Yang Kai mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Raja Angin. Dengan teriakan nyaring, seekor binatang buas yang kuat dengan api hitam di kepalanya dan satu tanduk di dahinya muncul. Binatang ini tampak seperti kuda, tetapi jauh lebih besar dari kuda biasa. Selain itu, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ki iblis dan auranya sangat ganas dan kejam. Itu jelas seorang Half Saint. Yang Kai tidak hanya memiliki 3 Demon Rache Half Saints bersamanya. Ada juga Winchester di dunia kecil yang misterius. Alasan mengapa dia tidak memanggilnya sebelumnya adalah karena di dunia kegelapan. Selain dia, semua orang yang diselimuti oleh teknik ini akan terpengaruh. Bahkan jika dia memanggil Winchester akan menjadi buta dan tuli seperti Wind Monarch. Dan jika dia tidak bisa membantu Yang Kai, dia hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah. Namun, semuanya berbeda sekarang. Seperti dia, Raja Angin juga kelelahan. Jadi memanggil pemburu angin untuk muncul adalah kesempatan bagus untuk menghajar seekor anjing yang tenggelam. Meskipun Winchester adalah binatang iblis wilayah dengan kecerdasan rendah, dia masih bisa membedakan siapa teman dan siapa musuh. Begitu dia muncul, dia berbalik untuk melihat Yang Kai. Matanya yang besar berkedip beberapa kali sebelum berbalik untuk melihat Raja Angin di sisi lain. Dalam sekejap, matanya menjadi merah dan tubuhnya diselimuti oleh api iblis saat dia menundukkan kepalanya dan menyerbu ke arah Raja Angin. Raja Angin tercengang. Dia mengira bahwa kemenangan ada di tangannya dan dia hanya perlu menunggu Yang Kai mati. Tetapi siapa yang mengira bahwa orang ini benar-benar akan memanggil binatang buas seperti itu? Dia tidak bisa mengenali binatang aneh seperti apa Winchester itu. Tapi aura Half Saint tidak palsu. Binatang buas seperti itu akan membuat sakit kepala bahkan di masa jayanya. Apalagi sekarang ketika dia dalam kondisi yang menyedihkan. Melihat Winchester bergegas ke arahnya, tanduk di dahinya bersinar dengan cahaya dingin. Bagaimana mungkin Raja Angin tidak tahu bahwa jika dia dipukul, dia pasti akan mati? Dalam krisis hidup atau mati ini, Raja Angin menggigit lidahnya dan meludahkan seteguk esensi darah ke arah jam pasir tak berujung di tangannya. Jam pasir tak berujung, yang selalu sederhana dan tanpa hiasan, tiba-tiba melepaskan cahaya menyilaukan yang menyebabkan seluruh Flowing Time Temple bergetar. Detik berikutnya, tirai tipis muncul dari udara tipis dan melilit Wind Monarch. Dengan ledakan keras, Winchester menabrak tirai tipis dan terlempar. Pada saat yang sama, Flowing Time Temple mengeluarkan dengungan keras. Seolah-olah Winchester menabrak Flowing Time Temple alih-alih tirai tipis. Winchester terbang ke udara. Wind Monarch dan Yang Kai saling memandang. Bersumpah. Tercela. Tak tahu malu. Licik. Setelah memaki, keduanya mencengkeram dada mereka dan terbatuk keras. Darah terus mengalir dari mulut mereka. Mereka berdua telah bertarung dengan sekuat tenaga sampai sekarang. Tetapi pada akhirnya, mereka hampir mati bersama. Pada akhirnya, keduanya masih memiliki semacam kartu truf di lengan baju mereka. Yang Kai merasa bahwa Raja Angin tercela dan tidak tahu malu. Sementara Raja Angin merasa bahwa Yang Kai licik. Namun, setelah hanya satu kutukan, semua orang berhenti dan tidak ada yang memiliki kekuatan untuk mengutuk. Apakah itu Raja Angin atau Yang Kai? Ini mungkin pertama kalinya dalam hidup mereka mengalami nasib seperti itu. Di sisi lain, Winchester mendarat dengan keras di tanah. Bangkit, menggelengkan kepalanya, dan sekali lagi menyerang Wind Monarch. Sesaat kemudian, dengan ledakan keras, Winchester terbang lagi, sama seperti sebelumnya. Sudut mata Yang Kai berkedut saat dia merasa bahwa dia dalam masalah besar kali ini. Dia telah menahan diri dan tidak memanggil Winchester karena dia ingin memberikan kejutan besar kepada Wind Monarch pada saat kritis ini. Dia mengira bahwa dia akan dapat menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Tetapi siapa yang mengira bahwa Raja Angin juga memiliki metode tersembunyi. Meskipun tirai tipis, yang telah diaktifkan oleh esensi darah dan jam pasir tak berujung, tidak menyebabkan kerusakan apapun, itu sangat kuat. Dua serangan Winchester benar-benar tidak efektif, dan dengan kekuatan Winchester, sepertinya mustahil untuk menembusnya. Jika tirai cahaya tidak rusak, Winchester tidak akan mati. Dan jika Winchester tidak mati, dia akan mati. Pasir ilahi dalam jam pasir tak berujung mengalir dan umurnya terus mengalir. Jadi dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mungkinkah dia tidak punya pilihan selain melarikan diri ke dunia kecil yang misterius? Dunia kecil misterius adalah dunianya sendiri. Jadi jika dia memasukinya, dia mungkin bisa memutuskan hubungan antara dirinya dan jam pasir yang tak ada habisnya. Tapi itu hanya kemungkinan. Yang Kai tidak yakin tentang sesuatu yang belum pernah dia coba sebelumnya. Tapi ini memang pilihan terakhirnya. Di seberangnya, Raja Angin tertawa senang. Yang Kai tidak tahan. Wajahnya dingin ketika dia dengan lemah berkata, "Jika kamu tertawa lagi, aku akan merontokkan gigimu." The Wind Monarch menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara yang sangat lemah.
Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Jam pasir tak berujung bukan hanya artefak Kaisar Agung, tetapi juga inti dari Flowing Time Temple. Raja ini akan menggunakan kekuatan jam pasir tak berujung untuk merangsang kekuatan Flowing Time Temple dan melindungi diriku sendiri. Kecuali jika makhluk jahat ini dapat menghancurkan seluruh Flowing Time Temple. Tidak ada yang bisa melakukan apapun pada Guru Agung ini. Bahkan jika Kaisar Agung sendiri datang. Jika Kaisar Agung benar-benar datang ke sini, coba katakan itu. Yang Kai mencibir. Meskipun dia mengejeknya, Yang Kai memperkirakan bahwa Raja Angin tidak berbohong padanya. Pada titik ini, tidak perlu menipu dia lagi. Terlebih lagi, ketika Winchester menabrak tirai tipis 2 kali. Setiap kali dia melakukannya, Flowing Time Temple akan bersenandung. Jelas bahwa tirai tipis itu terhubung erat dengan seluruh Flowing Time Temple. Tanpa menembus Flowing Time Temple, tidak mungkin untuk melukai Raja Angin. Tetapi bagaimana pemburu angin bisa menembus Flowing Time Temple? Ini tidak mungkin. Saat mereka berdua berbicara, Winchester bergegas untuk ketiga kalinya. The Wind Monarch memandang Winchester dengan ekspresi mengejek. Binatang buas ini sangat luar biasa. Tapi sayang sekali itu seperti mutiara dalam kegelapan. Junior, jangan khawatir. Setelah kamu mati, raja ini akan punya banyak waktu untuk menjinakkannya. Dia mengira Winchester adalah tunggangan yang telah ditaklukkan Yang Kai. Jika dia tahu bahwa Winchester adalah tunggangan Chang Tian, dia mungkin tidak akan berpikir begitu. Chang Tian tidak membawa nama Demon Saint, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dia juga seorang Demon Saint. Bagaimana seorang Wind Monarch bisa menaklukkan tunggangan Demon Saint? Winchester hanya melakukannya karena Yang Kai memiliki garis keturunan Dragon Rache dan dekat dengannya. Sehingga mereka berdua tidak dapat dianggap sebagai tuan dan pelayan. Saat dia berbicara, Winchester tiba di depan Wind Monarch. Tetapi kali ini, dia telah mempelajari pelajarannya dan tidak membanting kepalanya ke tirai tipis. Sebaliknya, dia tiba-tiba mengangkat kedua kukunya dan menginjaknya. Dengan injakan ini, bahkan jika ada gunung raksasa di depannya, itu masih akan hancur berkeping-keping. Tetapi penghalang cahaya hanya sedikit menyerah dan dengan cepat pulih. Namun, dengan postur ini, Winchester terhindar dari nasib dikirim terbang lagi. Tubuhnya hanya bersandar sedikit sebelum stabil dan mundur lagi. Setiap kali kedua kuku ini mendarat, Flowing Time Temple akan bersenandung. Dan untuk sementara waktu, aula kosong akan terus bergema dengan suara yang mengejutkan ini. Seiring waktu berlalu, tirai cahaya tetap tidak terpengaruh, dan kemarahan Winchester melonjak ke langit saat dia terus-menerus berteriak, sesekali melirik Yang Kai seolah bertanya kepadanya bagaimana cara membunuh musuh-musuhnya. Bagaimana Yang Kai bisa punya solusi? Dia masih berharap Winchester bisa memecahkan ronde ini. Pada saat tertentu, ketika Winchester menginjak lagi dan kuil bergetar, sebuah suara hangat dan marah tiba-tiba terdengar di aula. Sangat berisik. Sangat berisik. Bajingan yang mana? Ayo. Mengapa kamu memukulku? Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Suara lain terdengar. Suara pertama adalah seorang pria, dan itu terdengar cukup ceria. Suara kedua adalah suara seorang wanita. Dan meskipun itu hanya satu kalimat, itu dipenuhi dengan melodi yang menyenangkan. Sebenarnya ada orang lain di aula ini, dan bukan hanya satu. Wind Monarch mau tak mau memelototinya dan berteriak, siapa yang mencoba bermain trik? Melihat sekeliling dengan waspada, Divine Sense-nya menyebar ke segala arah, mencoba menemukan seseorang. Tetapi di mana dia bisa menemukannya? Di aula utama. Selain dia, hanya ada Yang Kai dan binatang aneh itu. Tidak ada aura orang lain. Yang Kai juga mengerutkan kening. Dia tahu bahwa ada lebih dari satu orang di kuil waktu, termasuk Yongqi dan Liu Yan. Namun, suara pria dan wanita ini benar-benar berbeda dari 4 yang dia kenal. Mereka bukan Liu Yan, Yongqi, atau Yang Xiao dan Yang Sui. Sebenarnya ada orang lain di dalam kuil ilahi ini. Siapa dua orang ini? Hati Yang Kai tenggelam ketika dia samar-samar merasa bahwa masalah ini agak rumit. Jika keduanya berada di dalam kuil ilahi selama ini, kemana Yang Xiao dan Yang Sui pergi? Apakah pertemuan antara Yongqi dan Liu Yan terkait dengan mereka? Kecerdasan Winchester tidak tinggi, tetapi dia masih memancarkan aura aneh. Jadi ketika suara pria dan wanita ini terdengar, dia dengan cepat mundur sampai dia tepat di depan Yang Kai. Ekornya yang besar berkibar beberapa kali saat matanya melesat. Di sekitar dan telinganya terangkat seolah-olah dia mencoba melindungi Yang Kai. Di sisi Raja Angin, setelah berteriak sekali, tidak ada jawaban. Ini menyebabkan ekspresinya menjadi agak serius. Dan setelah merenung sejenak, dia berkata, "Tuan mana yang ada di sini? Mengapa tidak menunjukkan dirimu?" Meskipun dia dalam keadaan menyesal, nadanya tidak budak atau sombong. Ini karena dia memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan ini. Mengaktifkan kekuatan jam pasir tanpa akhir dan mengaktifkan kekuatan kuil ilahi.
Saat ini, seluruh Flowing Time Temple melindunginya. Jadi kecuali seseorang dapat menghancurkan Flowing Time Temple ini, tidak ada yang bisa menyakitinya. Meskipun pria dan wanita yang tidak pernah muncul dan hanya berbicara beberapa kata ini tampak agak mendalam. Raja Angin bukanlah penurut, jadi tentu saja tidak perlu takut pada mereka. Namun, dalam situasi saat ini, lebih baik menghindari masalah yang tidak perlu. Pertama, dia harus mencari tahu identitas pria dan wanita ini. Akan lebih baik jika dia bisa bertanya kepada mereka secara langsung sebelum membuat rencana lain. Setelah Raja Angin bertanya, tidak ada suara dari dalam kuil ilahi. Seolah-olah suara tadi hanyalah ilusi, menyebabkan Raja Angin agak bingung. Memutar kepalanya untuk melihat reaksi Yang Kai dan Winchester. Dia tahu bahwa itu jelas bukan ilusi. Yang Kai pasti mendengarnya. Kalau tidak, dia tidak akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Wind Monarch mengerutkan kening dan berkata lagi, "Tolong tunjukkan dirimu." Di bagian terdalam kuil ilahi, di dalam aula besar, sebuah cermin transparan seukuran tangki air muncul. Cermin ini tidak nyata dan dibentuk dari teknik magis, mencerminkan situasi Yang Kai, Raja Angin, dan yang lainnya. Pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita berdiri di depan cermin ini, melihat situasi di dalam. Pria dan wanita ini terlihat sangat muda. Pria itu adalah seorang anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun sementara wanita itu adalah seorang gadis muda yang baru berusia 20 atau 18 tahun. Pria itu tampan dan tinggi, dengan kepala penuh rambut seputih salju yang diikat menjadi ekor kuda. Wajahnya elegan dan memberikan rasa keakraban yang alami. Wanita itu mengenakan gaun kuning muda. Sosoknya anggun, bibir dan hidung merahnya indah. Kulitnya seputih salju, dan rambut hitam panjangnya menutupi bahunya yang ramping. Pria dan wanita muda ini berdiri bersama, sepasang anak emas dan gadis giok.